Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Untuk menumbuhkan rasa cinta kita terhadap tanah air, marilah kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Ayo anak-anak, kita berdiri dulu. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji kepadamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Oke anak-anak, sebelum kita masuk ke materi, Ibu absensi terlebih dahulu ya. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua, alhamdulillah. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan agar bisa terus belajar. Amin. Sebelum masuk materi, Ibu mau tanya, kira-kira anak-anak adakah yang punya hobi berolahraga? Oh, ada banyak sekali ya. Ada yang hobinya berlari, ada yang hobinya bersepeda, dan masih banyak lagi. Ada yang juga yang hobinya badminton. Oke anak-anak, sekarang Ibu tanya, kira-kira ketika anak-anak selesai berolahraga, itu dadanya itu berdetak lebih cepat atau tidak? Iya ya, dadanya berdetak cepat ya, dan juga nafasnya ngos-ngosan. Kira-kira kenapa tubuh kalian itu setelah berolahraga bereaksi seperti itu? Kenapa dadanya berdetak lebih cepat? Ada yang tahu? Oke, karena belum ada yang tahu, hari ini kita akan belajar tentang itu. Kita akan belajar tentang sistem peredaran darah pada manusia. Nah, dengan mempelajari sistem peredaran darah pada manusia, Ibu harap kalian nanti bisa menyebutkan bagian-bagian dari sistem peredaran darah, yaitu ada nanti jantung, darah, pembuluh darah, beserta fungsinya. Selain itu, Ibu harap kalian nanti juga bisa menjelaskan bagaimana jantung, darah, dan pembuluh darah itu bekerja sama mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Dan juga, Ibu harap kalian juga bisa menjelaskan pengaruh olahraga dan kebiasaan sehari-hari terhadap kesehatan peredaran darah dan bagaimana cara menjaganya. Oke, kita masuk ke organ-organ pada sistem peredaran darah. Nah, anak-anak, sistem peredaran darah ini adalah sistem yang mengedarkan darah ke seluruh tubuh, mulai dari jantung, pembuluh darah, dan juga darah. Nah, sistem peredaran darah ini dibagi menjadi dua anak-anak. Ada sistem peredaran darah kecil dan juga sistem peredaran darah besar. Kalau sistem peredaran darah kecil itu bagaimana, Bu? Sistem peredaran darah kecil itu, darah ini dipompa dari jantung ke paru-paru untuk mengambil oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Jadi kalau darah kecil itu dari jantung dipompa ke paru-paru. Ini ya anak. Ini dari jantung ke paru-paru. Kemudian kalau sistem peredaran darah besar itu darah yang sudah kaya akan oksigen tadi, kemudian dialirkan ke seluruh tubuh anak-anak untuk mengantarkan oksigen dan nutrisi sebelum ia kembali lagi ke jantung seperti itu. Nah, selanjutnya adalah jantung. Apa itu jantung? Adakah yang tahu? Nah, seperti ini ya anak-anak gambarnya jantung ya. Bisa juga dilihat di layar, jantung itu seperti ini. Jantung itu apa anak-anak? Jantung itu adalah organ utama yang berfungsi sebagai pompa untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Jadi darah yang mengalir ke seluruh tubuh, darah yang mengalir di tubuh kalian itu, pusatnya ada di jantung anak-anak, seperti itu. Nah, jantung itu dibagi menjadi 4. Ada 2 serambi dan juga 2 bilik. Nah, seperti ini. Seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi, jantung itu ada 2 serambi dan juga 2 bilik. Yang sebelah atas itu serambi kanan. Letaknya ada di sini ya anak-anak. Serambi kanan. Nah, serambi kanan ini berfungsi untuk menerima darah kotor dari seluruh tubuh. Jadi, dia yang menerima seluruh darah kotor dari tubuh untuk dikirimkan ke bilik kanan. Jadi, setelah dari atas, dia dikirimkan ke bilik kanan. Setelah dari serambi kanan, dia akan dikirimkan ke bilik kanan. Nah, bilik kanan ini fungsinya adalah untuk memompa darah ke paru-paru untuk menerima oksigen. Selanjutnya ada serambi kiri anak-anak. Serambi kiri tempatnya di sini ya. Nah, serambi kiri seperti gambar ini, dia itu berfungsi untuk menerima darah yang kaya akan oksigen. Dari sini, dari paru-paru, dia yang menerima oksigen dari paru-paru, kemudian dikirimkan ke bilik kiri. Bilik kiri sebelah sini ya. Nah, ini bilik kiri. Bilik kiri ini tugasnya apa? Tugasnya bilik kiri adalah untuk memompa darah bersih ke seluruh tubuh. Jadi
serambi kanan dibawa ke bilik kiri kanan, kemudian di serambi kiri, dan juga terakhir ada di bilik kiri. Nah, bilik kiri ini yang memompa darah untuk dikirimkan ke seluruh tubuh. Seperti itu. Selanjutnya ada pembuluh darah. Nah, di dalam pembuluh darah ini ada 3 anak. Yang pertama ada arteri, ada kapiler, dan juga ada vena. Nah, masuk ke arteri. Arteri itu yang mengangkut darah yang kayak oksigen dari jantung, kemudian dibawa ke seluruh tubuh. Kalau kapiler itu tempatnya pertukaran oksigen, karbon dioksida, nutrisi, dan limbah antara darah dan jaringan tubuh. Kemudian vena. Kalau vena ini adalah pembuluh darah yang mengembalikan darah rendah oksigen dari jaringan ke jantung. Selanjutnya ada komponen darah. Nah, darah ini juga memiliki komponen. Yang pertama ada plasma darah. Apa itu plasma darah? Plasma darah itu komponen cair yang mengandung air. Jadi plasma darah itu bentuknya cair dan mengandung air. Ada juga protein, garam, dan mengangkut sel darah merah, sel darah putih, serta trombosit. Kemudian ada sel darah merah. Kalau sel darah merah itu yang mengandung hemoglobin yang berfungsi untuk mengikat oksigen dan mengangkutnya ke seluruh tubuh. Kemudian ada sel darah putih. Nah, sel darah putih ini yang bertugas untuk melindungi tubuh kita agar tidak mudah terkena virus, infeksi, penyakit, dan sebagainya. Itu tugasnya sel darah putih. Ada juga trombosit anak-anak. Trombosit ini yang membantu proses pembekuan darah ketika kita terkena luka. Nah, itu. Jadi ketika anak-anak itu jatuh atau terkena sesuatu yang menyebabkan tubuhnya luka, itu kan darahnya juga bisa membeku. Nah, yang membantu pembekuan darah itu adalah trombosit. Apabila sistem peredaran darah itu tidak dijaga dengan baik, juga akan menyebabkan penyakit-penyakit anak-anak. Apa saja penyakit-penyakit yang berkaitan dengan sistem peredaran darah? Ada yang namanya hipertensi. Ada yang pernah mendengar apa itu hipertensi? Nah, hipertensi itu adalah tekanan darah tinggi. Nah, jadi tekanan darahnya itu berada di batas normal atau di atas rata-rata. Nah, penyebabnya hipertensi ini apa, Bu? Penyebabnya hipertensi ini biasanya karena riwayat keluarga. Jadi bisa karena keturunan, kemudian pola makannya yang tidak benar, kebanyakan garam, kurang aktivitas fisik. Nah, kalau yang tidak suka olahraga ini juga rentan terkena hipertensi. Kemudian merokok. Nah, kalau sudah terkena hipertensi, apa resiko yang bisa terjadi? Yang pertama itu bisa mendadak meninggal, jadi kematiannya mendadak. Kemudian terjadi kerusakan pada mata. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada serangan jantung. Serangan jantung itu apa? Serangan jantung itu terjadi karena aliran darah di bagian jantung. Jadi di dalam jantung itu kan ada aliran darahnya, itu tersumbat yang menyebabkan serangan jantung. Penyebabnya serangan jantung itu apa, Bu? Penyebabnya serangan jantung itu bisa karena hipertensi tadi. Jadi karena tekanan darah tinggi, kemudian karena kolesterol tinggi, lagi-lagi gaya hidup yang kurang benar seperti merokok, kurang olahraga, dan tinggi lemak. Kemudian, kalau sudah terkena serangan jantung itu resikonya bisa terjadi kerusakan otot jantung permanen dan juga hingga kematian. Ada juga stroke. Siapa yang pernah mendengar stroke atau melihat orang terkena stroke? Stroke itu terjadi karena apa? Karena suplai darah, jadi pasokan darah yang ada di otak itu terhenti atau kurang. Nah, itu kalau di otak kita itu kekurangan pasokan darah, itu nanti dia akan tidak bisa menerima oksigen dan nutrisi yang dibutuhkan sama otak. Kemudian penyebab dari stroke itu apa, Bu? Penyebabnya dari stroke itu karena adanya sumbatan atau gumpalan yang ada di pembuluh darah yang membawa ke otak. Kalau sudah terkena stroke, resikonya apa? Resikonya bisa kelumpuhan, kemudian gangguan berbicara, gangguan berpikir, bahkan hingga kematian. Kalau sudah mendengar macam-macam penyakit yang ada atau yang menyerang sistem peredaran darah, lalu kita bagaimana caranya untuk menjaganya? Yang pertama, yang pasti harus rajin berolahraga. Olahraga itu banyak sekali anak-anak, kalian tinggal memilih, kalian sukanya apa. Seperti itu. Kemudian, yang penting juga adalah mengonsumsi makanan-makanan yang sehat. Tidak jajan sembarangan, tidak banyak mengonsumsi makanan cepat saji. Yang pasti juga menghindari rokok dan alkohol. Terus, mengelola stres. Kalau sudah stres, nanti tekanan darahnya naik. Kalau sudah naik, nanti bisa menyerang penyakit-penyakit yang menyerang sistem peredaran darah. Dan juga rutin untuk memeriksa kesehatan, bisa di dokter, di puskesmas, atau di ahli kesehatan yang lain. Seperti itu. Selanjutnya, Ibu tanya dulu, apakah anak-anak ada yang masih merasa kesulitan tentang penjelasan Ibu tadi? Ya, tidak ya. Maka dari itu, selanjutnya kita akan bermain game anak-anak. Gamenya adalah memory challenge untuk mengecek seberapa pemahaman kalian, apakah kalian masih ingat penjelasan-penjelasan tadi. Nah, di fase ini, nanti di game ini akan ada 3 fase. Ada fase memorize, ada fase recall, dan juga examine. Nah, nanti di tiap-tiap fase akan Ibu beri waktu 7 menit untuk menghafal dan mengingat kembali materi yang sudah Ibu sediakan. Nanti Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Seperti itu. Adakah yang belum paham? Bisa dipahami ya? Oke.
Yang pertama, di fase memorize tadi ada 2 tahap. Tahap yang pertama, ada materi tentang sistem peredaran darah. Kemudian, ini masih fase pertama, tahap kedua. Ini nanti Ibu menyediakan 2 gambar tentang sistem peredaran darah. Nanti di tiap tahap, di tiap fase, Ibu akan memberi kalian waktu 7 menit untuk menghafal. Dan fase kedua, fase recall, 7 menit untuk mengingat. Dan fase ketiga, examine, 7 menit untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Oke, bisa dimulai ya. Selanjutnya masuk ke fase ketiga, fase examine. Anak-anak sudah siap? Kalau sudah siap, kita mulai lagi. Silahkan dikerjakan bersama teman kelompoknya. Oke anak-anak, gimana tadi gamesnya? Seru? Susah atau mudah? Oke, seru ya? Nah, oke. Karena sudah selesai, selanjutnya Ibu akan memberi kalian lembar kerja mandiri untuk dikerjakan. Tapi dikerjakannya di rumah bersama orang tua. Oke, mari kita simpulkan bersama pembelajaran hari ini. Adakah yang mau membantu Ibu untuk menyimpulkan? Oke, kita simpulkan bersama-sama ya. Hari ini kita sudah belajar apa saja? Oke, kita sudah belajar tentang sistem peredaran darah dan juga penyakit-penyakit yang ada atau yang menyerang sistem peredaran darah dan cara untuk menanganinya atau cara untuk menjaga agar kita tidak mudah terserang penyakit. Nah, jadi ketika tadi Ibu tanya di awal pembelajaran, setelah kalian berolahraga dadanya itu berdetak lebih cepat. Di dalamnya itu ada jantungnya. Kenapa kok bisa berdetak lebih cepat? Karena di dalam jantung itu ada otot-otot. Nah, otot-otot itu membutuhkan lebih banyak oksigen dan juga energi karena sudah digunakan untuk olahraga tadi. Kemudian, bagaimana agar kebutuhan tersebut itu bisa dipenuhi? Yaitu dengan cara jantung itu berdetak lebih cepat untuk memompa darah ke seluruh tubuh dan juga darah itu membawa oksigen dan zat makanan ke otot, sedangkan nafas kita menjadi lebih cepat agar oksigen yang masuk ke darah itu juga bertambah. Nah, jadi ngos-ngosan tadi setelah olahraga tadi dan detak jantung yang lebih cepat karena olahraga tadi adalah tanda bahwa sistem peredaran darah kita itu sedang bekerja lebih aktif dan sehat. Itu tadi pembelajaran hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat. Jangan lupa tugas yang Ibu berikan tadi dikerjakan di rumah karena minggu depan kita akan membahas bersama-sama. Oke, sebelum kita akhiri, kita jargon dulu. Tetap sehat, tetap semangat, biar bisa makan makanan yang enak. Magnus, cintai rasa sakitmu karena itu sungguh berharga. Baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.